Bersyukur pada hari ini Jumat kita bisa bertemu dalam acara dialog khusus. Hari ini khusus hadir Ustadz Nawawi, Kepala Kemenak Kota Batu, Ustadz Syarif Hidayatullah, Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu, dan saya sendiri Nurbani Yusuf, mewakili dari Majelis Ulama Indonesia. Pemirsa TV yang berbahagia, tidak ada yang urgent, tidak ada yang emergency. Kita hanya berdialog biasa, ngobrol tentang kehidupan keberagaman kita. Salah satu adalah yang urgent hari ini adalah tentang kabar meruaknya virus corona. Wah, ini dahsyat banget ini. Berbagai macam berita, berbagai macam spekulasi menerpa kita, mulai dari yang bersifat sangat politik, bersifat sangat, tiba-tiba semua orang jadi politisi, Ustaz. Tiba-tiba semua orang menjadi dokter, tiba-tiba semua orang menjadi ulama, bernasihat seperti ulama, bernasihat seperti dokter, bernasihat macam-macam ini. Bahkan fatwa-fatwa ulama tidak digubris, fatwa MUI diketawakan, fatwa Muhammadiyah tidak ditaati, fatwa NU gimana ini? Semua orang kalau seperti ini kan ada sesuatu yang harus kita benahi bersama. Ini bukan persoalan MUI, bukan persoalan Depak, bukan persoalan Muhammadiyah, NU, tapi ini persoalan kita bersama. Jadi mari kita sikapi secara arif, secara bijak. Perbedaan itu biasa. Yang penting kita jaga kerukunan, saling menghormati. Nah, ini kita masuk ke yang pertama, Ustadz Nawawi. Apa ya sebetulnya yang terjadi menurut Ustadz kondisi real seperti ini? Keberagaman kita lah maksud kita, secara umum dulu. Baik. Yang pertama, kita memang sekarang dihadapkan kepada zaman yang sudah tidak ada batas antara wilayah yang satu dengan yang lain, sudah tidak ada jarak waktu antara daerah satu dengan daerah lain, yang ditandai dengan munculnya media-media sosial itu. Sehingga begitu ada berita khususnya tentang corona, semuanya seakan-akan ya seperti tadi ingin berkomentar. Tidak melihat posisinya. Ini juga menimbulkan kepanikan di masyarakat. Berita yang mestinya ringan kemudian menjadi berat karena semua orang menjadi berbicara. Kasus corona ini memang berat, tetapi dengan pemberitaan itu malah tambah berat. Tambah membingungkan. Betul. Oleh karena itu, menurut saya, ya masyarakat, umat tetap tenang. Ambillah pandangan fatwa sesuai dengan kapasitasnya. Kalau tentang kesehatannya, ya mungkin di kedokteran begitu. Kalau terkait dengan fatwa-fatwa keagamaannya, ya kita ambil dari MUI, dari Muhammadiyah, dari NU dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita pilah. Jadi corona ini adalah masalah kita bersama. Jadi bukan masalah sekelompok orang, tetapi sudah menjadi masalah wabah kita semua. Oleh karena itu, mari tidak perlu semakin diperkeruh lagi, tapi bagaimana mengantisipasi ini. Ini yang menurut saya yang penting. Intinya begini, kita tidak perlu panik, tapi harus waspada. Betul. Artinya juga jangan meremehkan. Betul. Saya punya quote bagus, Ustadz. Gimana? Mati itu sudah ditetapkan. Betul. Tapi jangan ditantang. Kalau nantang namanya bunuh diri. Iya. Lah rezeki itu sudah ditetapkan, tapi harus dijemput. Kalau nggak dijemput ya nggak datang. Nah ini kan beda banget loh. Betul. Jadi mati bukan berarti kemudian kita nggak takut mati terus menantang corona. Ini bunuh diri. Ini bunuh diri. Tapi rezeki lah harus dijemput tuh.
Nah ini gimana Ustaz Syarif ini menghadapi ini? Apa Muhammadiyah gimana nih Muhammadiyah? Muhammadiyah melalui pimpinan pusatnya sudah mengeluarkan maklumat nomor 2 tahun 2020. Dalam maklumat itu Muhammadiyah menyebut coronavirus ini sebagai bencana non alam. Jadi ada bencana alam seperti gunung meletus dan lain sebagainya, ada bencana non alam. Oke. Nah, ini masuk kategori bencana non alam. Karena itu Muhammadiyah menghimbau dalam maklumat itu agar semua pihak bekerja sama, bersinergi untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan penyebaran dari COVID-19 ini, sehingga Muhammadiyah telah membentuk gugus tugas yang diberi nama MC3, Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Jadi ketuanya dokter corona itu ya? Itu yang di Jawa Timur. Dokter corona. Itu namanya dokter corona juga. Bahkan di Jawa Timur ketua gugus tugasnya adalah dokter corona. Dokter corona. Corona lawan corona. Ada sendiri. Iya. Oke. Terus gimana Ustaz? Apa Depak ini kemenang? Artinya menyikapi seperti ini kan kemudian ada berbagai macam fatwa. Ada dari Muhammadiyah, dari MUI, dari NU, termasuk juga barangkali agama lain. Agama lain misalnya dari gereja, dari Hindu, dari Buddha. Nah, ini bagaimana menyikapi? Saya pikir begini, Ustaz. Menyikapi corona ini saya melihat fatwa MUI, fatwa Muhammadiyah, fatwa NU sepakat. Ya. Nggak ada persoalan. Ya. Artinya ketika ini kita fokus ke bagaimana ketika mencegah kerumunan. Salah satunya dengan tidak sholat berjamaah di masjid, tapi di rumah sama-sama berjamaah. Tidak sholat menunda untuk tidak sholat mengganti, bukan menunda ya, mengganti sholat Jumat dengan sholat berjamaah zuhur di rumah. Ya, betul. Ini gimana Depak menyikapinya? Jadi menurut saya ruhnya itu sebenarnya sama, ingin melokalisir, mencegah, menanggulangi mewabahnya virus corona ini, gitu. Maka karena ruhnya itu, maka tentu kita harus sejalan, gitu. Kemudian soal fatwa misalnya, tentu masing-masing keagamaan punya fatwa sendiri yang itu sudah ada dasarnya. Nah, tetapi pada intinya ruh itu semuanya ingin ingin ya menanggulangi wabah itu. Nah, di Kemenak kita sudah menghimbau kepada tempat-tempat ibadah dengan berdasarkan instruksi dari Pak Menteri, kemudian juga dari Pak Kakanwil, Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dan mempertimbangkan fatwa-fatwa MUI, kita menghimbau yang pertama bahwa semua instansi yang berada di bawah Kementerian Agama, apakah itu madrasah, KUA, kemudian juga termasuk juga pejabat-pejabatnya, orang-orangnya, TPQ, Diniyah, Diniyah, itu semuanya kita menghimbau ikut memberikan edukasi kepada masyarakat tentang COVID-19 ini. Nah, apa itu yang harus dilakukan? Menenangkan masyarakat sambil lalu berikhtiar. Jangan lupa berdoa juga, tingkatkan ibadah kita, gitu, sehingga masyarakat tidak panik dengan keadaan ini. Kemudian yang kedua, tentu kita menyampaikan juga untuk sesering mungkin melakukan peningkatan kebersihan. Itu baik di tempat-tempat ibadah, masjid, musola, tidak hanya di umat Islam, tetapi juga umat non-Muslim seperti di pura, di gereja, kemudian di vihara juga ditingkatkan kebersihannya. Perlu penyemprotan disinfektan, lakukan. Tidak ada sekarang misalnya yang jual bisa bikin sendiri. Sekarang sudah
dengan musibah ini ya salah satunya orang menjadi kreatif. Iya, hikmahnya itu salah Iya. satunya. Bisa sendiri di masjid-masjid Iya, misalnya betul. kalau bisa melipat karpetnya, Karpet, kalau ya. tidak bisa mengarahkan jamaah yang masih mau berjamaah membawa sajadah Dari masing-masing rumah. Betul. gitu. Nah, itu beberapa hal yang Oke, kita oke. arahkan Oke. kepada mereka. Terima kasih, Ustaz. Ya. Pemirsa, ini dialog yang langsung hot. Segmen pertama tanpa basa-basi kita, langsung tujuh poin, langsung hot. Jadi pemirsa, ini dialog kita pertama di sesi pertama. Kita jeda sebentar. Pemirsa TV, kembali ke dialog khusus. Tadi sudah dibahas menarik oleh Ustadz Nawawi, dan kami ingin berdialog. Berdialog itu sudah dialog dengan Ustadz Sarif. Ustadz, gimana? Muhammadiyah itu, saya pikir harus ada sesuatu yang dipersamakan. Saya melihat tidak adanya koneksivitas antara fatwa PP dengan kondisi di lapangan. Misalnya kasus tentang fatwa tentang penundaan penggantian sholat Jumat dengan sholat duhur, saya lihat tidak seragam, dan itu saya lihat tidak dipatuhi. Bahkan saya di masjid saya pun juga separuh. Saya nggak Jumatan, aku Jumatan Dewi Nur, Mas. Gimana ini? Ini gimana saya nanggapi? Ini kan paling nggak kita bicara batu lah. Sudah disosialisasikan belum ini ke takmir-takmir? Sudah, maklumat nomor 2 tahun 2020 itu tidak menyebutkan pelarangan terhadap sholat berjamaah maupun sholat Jumat. Nah, ada poin yang mengatakan jika dipandang darurat. Jika dipandang darurat, maka sholat Jumat boleh diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Dan sholat berjamaah cukup dilakukan di rumah masing-masing. Betul. Nah, betul. dalam hal ini mungkin umat sedang menunggu siapa yang berwenang untuk menentukan apakah ini Darurat apa terkendali tidak. atau Iya, ini. tidak. Itu penting ada pemetaan dari mungkin pemerintah daerah atau dinas kesehatan, sehingga umat dengan fatwa itu bisa Oke. mensinkronkan, Iya. sehingga bisa mengambil Ini berarti Ustadz ini kuncinya di sini nih. Jangan-jangan kita saling nunggu. Artinya pemerintah kota sedang nunggu fatwa dari MUI, dari Muhammadiyah, agar orang tidak berkerumun, salah satunya di masjid. Nah kemudian kami dari Muhammadiyah, dari MUI, dari NU nunggu daruratnya kapan? Daruratnya kapan? Nah, tapi ingat ini, saya tadi punya quote bagus dari Kiai Sa'ad Ibrahim, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, pakai usul fikih yang menurut saya sangat bagus. Beliau begini, pada saat normal, pada saat kondisi normal, kita pakai kaidah semua orang dianggap sehat sebelum terbukti dinyatakan dia sakit. Pada saat normal. Pada saat normal situasi. Tapi pada normal. saat pandemi begini, maka semua orang dinyatakan sakit. Sampai ada bukti bahwa dia benar-benar dinyatakan sehat. Ini benar ini. Oh ini ulama benar ini. Saya kaget banget. Wah, dahsyat ini. Bagus ini, bagus. Artinya ini kalau di NU ada tradisi usul fikih darul mafasid itu. Betul. Artinya senada. Nah, terus gimana? Ini saya kembali ke Ustadz Sarif. Gimana menyikapi itu? Saya kira itu bagian dari pemahaman terhadap darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menghindari suatu kerusakan itu
harus lebih diprioritaskan dibanding mengambil suatu maslahat atau suatu manfaat. Memang dengan kita sholat berjamaah, dengan kita sholat Jumat akan mendapatkan pahala. Tetapi ketika kondisinya tidak memungkinkan untuk itu dengan penyebaran virus yang sangat masif dan massal ini, maka kita bisa mencegah kerusakan terlebih dahulu yang kita prioritaskan. Baru kemudian ketika itu sudah tidak ada. Sebentar Ustaz. Ya. Satu lagi itu. Di agama kita itu, habis makan jengkol, itu tidak boleh makur jamaah ke masjid. Iya. Makan jengkol itu. Iya. Akhirnya makan bawang lah ya. Kan, yang ringan-ringan habis makan itu. bawang itu kan ganggu banget gitu. Iya. Artinya apa? Ya kita itu kan diajarkan gosok gigi. Betul. Artinya apa? Biar nggak ganggu teman sebelah. Jumatan kita ini diminta untuk mandi besar. Karena dulu ada tradisi orang nggak mandi seminggu sekali biasa. Nggak mandi sebulan itu kan bau banget itu. Intinya apa? Kenyamanan. Nah, tapi gini Ustaz Nawawi. Nanti kita bahas lagi yang di Ustaz Sarif. Tentang itu. Saya khawatir itu gimana dengan umat-umat lain. Artinya di Islam kita sudah berdarah-darah dalam tanda kutip. Orang tidak lagi bisa ada himbauan untuk tidak sholat berjamaah di masjid, himbauan untuk tidak sholat mengganti sholat Jumat dengan zuhur. Gimana dengan jangan-jangan kebaktian malah rame, misa malah rame. Gimana untuk umat lain? Mayoritas di masyarakat kita itu mayoritas adalah Islam. Oleh karena itu berita yang mengemuka adalah tentang umat Islam. Tetapi di umat lain juga sudah ada himbauan-himbauan tentang itu. Jadi di umat Buddha, Kristen, kemudian Katolik, kemudian Konghucu, kemudian Hindu, sudah ada himbauan-himbauan itu untuk melokalisir kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak. Kemudian mempergunakan protokol kesehatan WHO. Jadi ada hand sanitizer dan macam-macamnya itu. Khotbah tidak perlu panjang-panjang ketika mengumpulkan orang itu. Nah, jadi tidak perlu khawatir karena semua ini sedang dipantau oleh pemerintah dan semua ini terlibat untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat tentang pencegahan dan menularnya virus corona ini. Betul. Ada satu hal lagi yang menarik, Ustaz. Sebetulnya kan saya sebetulnya malu sebetulnya. Sebagai umat Islam itu saya malu. Artinya ketika kita hari ini kena ada virus wabah corona COVID-19 ini, hampir semua orang itu menasihatkan agar kita cuci tangan. Saya sebagai muslim seperti ditampar. Nah, cuci tangan itu kan ajaran Islam. Iya, betul. Apa selama ini umat Islam tidak pernah cuci tangan? Kok sampai kemudian diajari harus cuci tangan? Jangan-jangan kita memang tidak pernah cuci tangan itu, Ustaz. Iya kan? Satu itu, benar kata Syekh Abduh itu, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Jangan-jangan Islam itu bagus, ajarannya bagus, tapi terlihat jelek karena kita. Oke, pemirsa, kita jeda sebentar, nanti kita lanjutkan. Ini makin panas ini, makanya jangan pergi kemana-mana. Pemirsa TV yang berbahagia, masih di dialog khusus. Saya kembali ke Ustadz Sarif. Ada satu hal Ustadz Sarif. Barangkali apa tidak mungkin misalnya ini fatwa-fatwa itu saya lihat kan sangat normatif itu. Saya jujur menyebutnya bukan sebagai MUI lah sekarang. Ketika saya nyebut ini, saya sebagai kritikus agama, saya bilang itu fatwa banjir. Nggak jelas.
Artinya ukuran darurat itu gimana itu ukuran darurat? Apa nunggu semua orang mati baru darurat? Apa nunggu terjangkit 1.000 orang baru darurat? Nah, kalau memang pencegahan lebih baik, kenapa nggak dicegah saja? Ini bukan persoalan kita takut tidak, tapi ya harus ambil preventifnya. Gitu. Ini mumpung masih kecil gitu, mumpung masih kecil itu dilokalisir selesai. Tapi kalau sudah satu kota kena, habis sudah. Fatwa apapun sudah nggak. Darurat apa? Mati semua kok. Gimana? Apa setelah saat itu jangan Jumatan, nggak usah ada fatwa, nggak usah Jumatan. Orang sudah tidak Jumatan sendiri. Apa nunggu seperti itu, Ustaz? Gimana? Baik, memang banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk katakanlah istilah sekarang melakukan lockdown atau karantina atau apapun itu. Karena itulah maklumat maupun fatwa yang dikeluarkan itu juga sangat cepat sehingga tidak mampu menghimpun para ahli untuk duduk bersama kemudian menentukan sudah darurat atau belum. Nah, itulah yang kemudian perlu ditindaklanjuti. Fatwa itu bersifat segera untuk memberikan edukasi sekaligus peringatan kepada umat supaya berhati-hati. Kalau seandainya langsung ditentukan ini sudah darurat, ini sudah tidak darurat, maka bisa jadi ulama langsung dikritik juga. Iya. Dengan fatwa baca jadi dikritik. Nah, jadi memang fatwa itu tidak mengikat, Iya, sehingga benar. banyak umat yang tidak terlalu peduli dengan fatwa-fatwa tersebut. Benar. Karena Ini itu harus ada semacam moral sebagai muslim bahwa mereka adalah ulama, mereka telah membaca berbagai kitab, mereka telah mempertimbangkan dengan pertimbangan. Bisa jadi ada yang sholat istikharah, bisa jadi ada yang sholat malam kemudian membaca sebuah buku kemudian Oke. menampilkan fatwa seperti itu. Satu hal lah, pemirsa TV yang dirahmati Allah. Satu quote dari saya, percayalah sama ulama. Ya, Itu satu. Insya Allah ketika ulama berfatwa itu tidak ngawur. betul. Tidak ngawur. Pertama mesti berdasarkan ilmu, Ya. berdasarkan banyak pertimbangan, dan kemudian diikuti dengan sholat istikharah. Insya Allah. Ya. Gitu. Karena itu jangan gampang komentar dulu lah. belum dikomentari. Ada seakan-akan ketakutan kehilangan pahala. Gimana? Ya, betul. Kemarin itu loh, nggak sholat juga tidak apa-apa. Kok sekarang tiba-tiba ada fatwa begini terus? Dia orang yang paling bersedih. Saya tuh lihat di komen banyak itu. Biasanya ki ora Jumatan, Ustaz. Jumatan telat ki ora apa-apa. Tahu-tahu ada fatwa di ganti sholat zuhur, dia paling berteriak. Mungkin muncul berteriak. keinginan taubatnya. Gimana loh? Saya ini di depan rumah saya itu udah masjid. Saya adalah orang yang paling sering masbuk. Meskipun dekat masjid. Kok tiba-tiba sholat jamaah di masjid diganti di rumah, terus saya tiba-tiba paling marah. Ngapain harus sholat di masjid? Biasanya ya telat terus. Nah, ini gimana, Ustaz? Gimana menyikapi itu? Ustaz Syarif lagi. Ya, Ini memang fenomena keberagaman kita, Ustaz. ya. Percaya enggak kalau sholat subuh itu biasanya cuma hanya 7 orang? Ya ada beberapa. Iya. Beberapa masjid ada. Banyak lah, bahkan beberapa lah. Kita jujur aja. Sholat subuh 7 orang yang diimami, dia yang qomat, dia yang muazin, dia yang makmum, dia yang imam, banyak. Kok terus tiba-tiba kita jadi sok paling Monggo Ustaz, saya tidak punya Baik. kemenangan bahas itu. Yang paling umum adalah Islam itu rahmatan lil alamin. Oke. Bahwa pintu-pintu rahmat Allah itu tidak semata-mata di tempat-tempat ibadah. Misalnya di masjid, misalnya dengan melakukan ritual mahdhah. Tetapi ada hal-hal lain yang juga merupakan pintu rahmat Allah. Kita menghindari orang terhindar dari penyakit, itu juga perintah syariat. Ini yang mungkin belum sampai dilihat oleh kebanyakan umat kita. Sehingga ketika sholat Jumat ditutup karena ada peristiwa itu, seakan-akan tendensiusnya adalah bahwa wah ini menyerang umat Islam dan seterusnya. Itu yang harus dipahamkanlah kepada umat, bahwa dalam kondisi tertentu sholat Jumat pun boleh tidak dilakukan. Melihat kaidah tadi Darul Mafasid. Jangankan ada penyakit. Iya. Kita safar itu loh, kita disuruh sholat zuhur dan nggak marah dan nggak apa-apa, dan saya malah seneng gitu loh kan.
Dikasih rukshoh itu malah seneng. Itu kan seneng yang rukshoh gitu. Tapi gimana Tuan Nawawi? Iya. Ini fenomena keberagaman kita itu. Kemarin saya lihat gini, ada Profesor Chandra itu kemarin kirim apa bagus gitu, dan itu sama dengan teman saya yang di Banten kirim itu. Ketika sholat itu harus menjaga jarak, maka perintah imam untuk merapatkan sholat sufu vakum itu nggak berlaku. Akhirnya dia berjarak 2 meter. Tetap berjamaah, tapi jaraknya dengan 1 meter. Gimana ini? Artinya gini, apa? Ini kan keberagaman kita itu tekstual banget, gitu. Tekstual banget. Perintahnya nggak situasional gitu loh. Ini gimana ini kita? Ya, jadi di negara kita ini sedang terjadi apa ya namanya tekstualisasi ajaran-ajaran agama itu. Jadi orang itu akan dianggap lebih takwa kalau dia menampilkan atribut-atribut begitu dan seterusnya itu. Padahal ketakwaan itu tidak hanya ditentukan oleh itu. Itu iya salah satunya, tetapi juga harus ada implementasi terhadap perbuatan gitu. Kasus corona misalnya, tentu ada core yang harus kita tuju bersama. Bagaimana mencegah itu. Jadi sholat Jumat aja ketika dalam keadaan situasi hujan, angin dan macam-macamnya, begitu boleh di rumah. Bukan berarti orang itu lebih takut kepada hujan, bukan, daripada Allah. Nah sama dengan ini. Kita tidak sholat Jumat misalnya di masjid mengganti di rumah. Itu karena kita ingin melokalisir. Jadi jangan sampai misalnya si A terpapar corona, karena kadang-kadang yang terpapar corona itu orangnya sehat karena bergantung dari kekebalan tubuhnya. Kita tidak tahu. Ketika kumpul dengan orang, maka kemudian menular ke orang lain. Nah, orang lain itu kekebalan tubuhnya tidak bagus misalnya, maka akan menjadi tertular. Kemudian mereka yang tertular pulang ke rumah, kumpul sama anak sama istri, tertular lagi. Betul. Anak sama istri dan macam-macamnya kumpul dengan tetangga, tertular lagi. Nah, inilah yang maksud saya, beragama itu jangan kemudian hanya menampakkan sisi ketaatan yang buta. Maka perlu juga roh substansi dari keagamaan kita itu perlu difahami. Betul. Gitu. Oke. Dulu itu ada zaman Rasulullah. Ada seorang musafir. Betul. Kemudian dia hendak sholat. Dia bawa unta. Betul. Kemudian langsung sholat. Betul. Untanya dibiarkan tidak diikat. Nabi berkata, kenapa untamu tidak kamu ikat? Wah, dengan bangga dia jawab, saya tawakal kepada Allah. Apa kata Nabi? Ikat dulu untamu, baru tawakal. Oke lah, itu kan zaman unta. Sekarang zaman sepeda motor. Mungkin dicoba saja tawakal. Kunci sepeda motor itu ditaruh saja di tempatnya, sholat Jumatan. Kemudian ada takbir mengingatkan, kenapa kuncinya tidak dibawa? Saya tawakal kepada Allah. Kira-kira apa yang terjadi? Ya hilang. Yang dikunci ganda aja hilang. Oke pemirsa, ini dialog semakin menarik. Kita jeda sebentar, kita ikuti berikutnya. Pemirsa TV masih bersama kami di dialog khusus. Sebelum ini tadi kita bicara tentang bagaimana sebetulnya itu soal pemilahan antara abid dan alim.
Jadi orang beragama itu ada orang yang abid. Jadi kalau dia tadi ninggal kunci, seakan-akan dia paling bertawakal kepada Allah, dia bukan orang alim, tapi abid saja, orang taat saja. Nah, ini gimana Ustaz Syarif? Kita menyikapi seperti ini kan, fenomena abid alim ini sekarang bukan monopoli milik ormas loh. Betul. Hanya di Muhammadiyah yang mengatakan berkemajuan pun juga tak jauh beda. Sama aja sebetulnya, gimana ini? Jadi kasus seperti yang tadi diceritakan yang terjadi pada masa Nabi juga pernah terjadi pada masa Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ada seseorang yang hanya ibadah, dia tidak keluar untuk mencari rezeki, tidak bekerja untuk menafkahi keluarganya. Kemudian ditegurlah oleh sang imam. Imam Ahmad bin Hanbal menegur, kenapa Anda tidak bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarga untuk makan Anda? Nah, dia menjawab dengan hadis, seandainya orang itu bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baik tawakal, pasti Allah akan memberikan rezeki kepadanya sebagaimana burung yang keluar dari sangkarnya dalam keadaan perut lapar, kemudian kembali dalam keadaan kenyang. Masya Allah. Nah, kemudian Imam Ahmad mengatakan, kamu salah memahami hadis ini. Bukankah burung itu keluar dari sangkarnya? Yang dimaknai oleh Imam Ahmad sebagai ikhtiarnya. Ikhtiarnya adalah keluarnya dari rumah untuk mencari dan menjemput rizki dari Allah. Keluar dari sarang. Pulanglah dia dalam keadaan kenyang. Nah, kalau jadi sarang terus? Iya, kalau ada dimakan semut semut, nggak dapat rizki. Dimakan semut. Nah ini benar Ustaz. Jadi ikhtiar itu adalah perintah Allah. Nah, tawakal yang benar adalah ketika ikhtiar sudah dilakukan. Nah, dan kemudian tidak boleh tawakal pada ikhtiar, tapi tawakalnya harus pada Allah. Karena kalau tawakal pada Allah apapun hasilnya, kalau berhasil ya bersyukur, kalau tidak berhasil pun akan bersabar. Nah, terus bagaimana memaknai mengganti sholat Jumat dengan zuhur? Itu apakah bisa dikiaskan, direlevansikan dengan itu? Dengan ikhtiar tadi? Saya kira beda ya pemaknaan ikhtiar, karena ini lebih pada menghindari suatu kerusakan. Jadi kalau dengan sholat Jumat dengan penyebaran yang masif dan massal akan membahayakan banyak orang, sementara tenaga medis dan rumah sakit serta fasilitas kesehatan terbatas, ini akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Betul. Sehingga kerusakan itulah yang terlebih dahulu dihindari. Betul. Jadi ini bukan persoalan ikhtiar, ini persoalan dalam menghindari hal-hal yang akan mendatangkan keburukan. Betul. Sementara sholat zuhur di rumah bisa dilakukan ketika ada alasan semacam itu. Seperti umumnya masyarakat sudah tahu bahwa ada 4 yang dibolehkan tidak sholat Jumat. Anak-anak, perempuan, kemudian musafir, dan orang sakit. Nah, apalagi yang bersangkutan itu sakit, tapi dia tidak tahu kalau dia sakit. Nah, ini yang jadi masalah dalam penyakit COVID-19 ini. Mungkin gini Ustaz, saya mewakili masyarakat banyak lah, masyarakat awam. Ketika ada pelarangan sholat Jumat itu, jujur kami ketakutan kehilangan pahala. Jadi takut hilang pahala. Apa ada jaminan bahwa ketika sholat zuhur di rumah mengganti sholat Jumat itu pahalanya sama? Ini penting. Gimana? Pak, sama enggak ini? Dari segi pahala, Allah Maha tahu tentang hal itu ya. Kita hanya disebutkan bahwa sholat berjamaah itu pahala 27 kali lipat dibanding sholat sendiri. Itu kan dalam kondisi normal, dalam kondisi orang didorong untuk melakukan sholat berjamaah karena tidak ada bahaya. Tapi ketika ada bahaya yang mengancam dan itu tidak terdeteksi secara baik, maka ini lebih baik untuk sholat di rumah. Saya malah berani bilang kalau sholat duhur pengganti sholat Jumat itu pahalanya 2 kali. Pertama, dia mendapatkan pahala sholat duhur, dan kedua, pahala untuk menghindari kerusakan. Coba kalau misalkan saya ini karena berdalih taat, padahal saya sudah jelas-jelas terpapar virus corona, saya nekat sholat ke masjid. Jangan sholat Ustaz, loh saya ini kan sakit ya, harus banyak-banyak ke masjid. Harus banyak-banyak istighfar. Iya saya lah, yang lain ini modar semua. Bahkan Nabi pernah mengatakan, larilah dari penyakit menular sebagaimana kamu lari dari singa. Masya Allah. Oke, terima kasih Ustaz Nawawi. Ada satu hal lagi gini.
Saya kembali ke karena penjenengan adalah kepala Kemenag. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Kemenag untuk ini, barangkali untuk edukasi tadi maksudnya apa? Ya, jadi kita menghimbau kepada masyarakat, kepada lembaga-lembaga di bawah kita untuk memberikan informasi yang benar tentang corona. Tujuannya apa? Supaya masyarakat tidak panik. Nah, tidak perlu ditambah-tambahi. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan pemerintah, apa yang disampaikan kedokteran. Nah, itulah yang disampaikan. Kalau tidak tahu, ya lebih baik diam. Tetapi diarahkan masyarakat untuk tetap tenang dan kemudian tetap berikhtiar. Nah, ini yang menurut saya yang penting. Kemudian dalam rangka pencegahan itu juga kita sudah sinergi dengan pemerintah kota, sudah membelajarkan anak di rumah. Nah, belajar anak di rumah itu tidak berarti anak leha-leha, enggak, tetapi itu dipantau terus oleh guru. Bahkan kita sekarang sudah pakai IT, jadi guru menjelaskan ya di rumahnya sendiri, tapi anak sambil buka laptop begitu itu mendengarkan, dan anak di absen di situ di laptop itu kelihatan anak yang tidak ikut dan ikut itu. Nah, kemudian juga di lingkungan pegawai kita juga kita arahkan untuk melokalisir kerumunan orang itu. Nah, itu kita dalam rangka ya pencegahan itu. Kita tidak tahu orang itu potensi tertular atau tidak, begitu. Kita tidak tahu karena orang sehat belum tentu tidak berpotensi untuk tertular. Sehingga kita lokalisir seperti itu. Gitu. Dan ketika kita waspada ini jangan dimaknai suudon. Betul. Nanti dimaknai suudon. Saya di suudon ini terpapar virus corona. Oh, ini kebubar semua ini nanti. Nanti kita tuh sekarang ini apa? Kalau corona Bang Batu kemaruk, Ustaz. Kemaruk itu suka suka menggunakan istilah-istilah yang tidak benar, cocok-cocokan gitu. Biar kelihatan wah gitu. Nah, termasuk itu suudon. Gimana ini orang mau beribadah di masjid kok tidak boleh? Ini ada skenario mau menyepikan masjid tuh, melarang orang berjamaah. Ngapain kok jauh banget? Jauh banget. Nah, ini gimana Ustaz nanggapi itu? Sorry. Itu dalam beberapa tulisan sudah menjelaskan ya. Memang kesan sepintasnya kita tidak takut corona, kita takut dengan Allah. Terkesan ini sangat luar biasa. Biar kelihatan wah. Padahal Nabi tadi saya kutip hadisnya, larilah dari penyakit menular sebagaimana engkau lari dari singa. Bagaimana lari dari singa? Luar biasa. Artinya hindari kerusakan. Walaupun dalam kerusakan itu ada simbol-simbol ketaatan seperti sholat Jumat dan lain sebagainya. Betul. Artinya kan kita ini sebetulnya gini. Kita ini kan lari dari ketaatan satu ke ketaatan yang lain. Ini kuncinya. Artinya kita lari dari ketaatan, dari sholat Jumat itu kan ketaatan. Tapi kemudian lari dari ketaatan dalam rangka apa? Menyelamatkan orang itu juga ketaatan. Nah, ini kita tahu nanti ini gimana modelnya nanti. Betul. Nah, itu pemirsa, saya pikir ini dialog yang sangat bagus. Insya Allah nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, masih bersama dialog khusus, masih bersama kami Ustadz Nawawi dan Ustadz Syarif Hidayatullah. Ada satu hal yang menarik. Kita semuanya tidak berharap musibah. Kita juga tidak berharap wabah.
Dan kita bersabar atas adanya wabah apapun, dan kita diwajibkan untuk berikhtiar mencegah wabah, meminimalisir wabah, dan melokalisir wabah. Zaman Rasulullah, ketika orang sudah ada wabah di suatu kota, maka di kota itu tidak boleh keluar pergi, dan yang di luar tidak boleh masuk datang. Ini cara Rasulullah sudah luar biasa. Ini kecerdasan luar. Kalau bukan Rasulullah tidak mungkin bisa begitu, tidak mungkin. Dan itu kemudian dipakai hari ini kan. Wuhan juga melakukan itu. Nah, sementara di Indonesia beda memang. Jadi wabah corona di Wuhan dengan di Indonesia beda. Wuhan itu kan satu kota, gampang melokalisir. Lah di Indonesia ini enggak. Berkota-kota, berdesa-desa. Ini kan dasar banget mau lockdown seluruh. Itu kan juga persoalan gitu. Nah, bagaimana dengan orang yang lapar, yang miskin, dirumahkan, dia tidak bekerja. Ini kan persoalan kompleks banget. Artinya saya tahu perasaan pemerintah ketika mau lockdown itu juga ongkosnya besar. Makanya memang perlu kerjasama, Ustaz. Artinya kita dari ulama juga harus mengerti kondisi seperti itu. Nah, gimana sekarang Ustaz berikan pesan dan himbauan untuk masyarakat Kota Batu? Kalau kita mengutip Al-Quran, Allah berfirman, ma'asoba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali atas izin Allah. Masya Allah. Bisa jadi itu sebagai ujian bagi hamba-hambanya, bisa juga sebagai azab dalam kondisi tertentu. Nah, karena itulah mari kita lihat ini dalam pandangan yang menyeluruh, tidak dari satu sudut, sehingga kita bisa bekerja sama, bersinergi, kita seluruh bangsa Indonesia dan khususnya kita di Malang Raya, maka perlu ada secara cermat dan cerdas pemetaan mana wilayah-wilayah yang memang tidak terkendali penyebarannya, mungkin dengan sudah adanya kasus dan lain sebagainya, sehingga ada pengumuman resmi dari pemerintah daerah atau yang diwakili oleh Dinas Kesehatan bersama para ulama yang mendampinginya, sehingga umat dan jamaah ini bisa lebih patuh dengan adanya kebersamaan itu. Betul. Ya. Karena kita harus bersama untuk mencegah ini. Corona ini. Ya. Oke. Ustaz Nawawi, monggo. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan bahwa wabah corona ini adalah wabah kita bersama. Tidak hanya dibebankan, tidak bisa kita hanya bebankan kepada pemerintah atau kepada sekelompok orang, tetapi semua elemen masyarakat, pemerintah dan semuanya harus punya komitmen untuk menanggulangi dan melokalisir penyebaran itu. Nah, oleh karena itu setiap ada kegiatan ataupun apa namanya yang bisa menjadi sumber dari meluasnya wabah ini, maka menurut saya ini dihindari. Nah, referensi dari bagaimana Rasulullah melakukan itu sudah ada. Tinggal kita mau melaksanakan atau tidak. Nah, ketika Rasulullah melokalisir orang-orang yang sakit, yang ketika terjadi wabah itu sudah. Kemudian Sayyidina Umar juga pernah melakukan itu, gitu. Nah, saya teringat pada apa yang disampaikan oleh Amr bin As ketika Amr bin As ditunjuk menjadi gubernur Syam dan menangani wabah di sana, wabah taun itu. Jadi beliau mengatakan bahwa wabah ini adalah ibarat api. Nah, semakin dia diberi bahan bakar, maka semakin meluas. Betul. Artinya wabah taun itu ketika itu terjadi wabah benjolan begitu, tiap orang virus yang menimbulkan benjolan, dan ketika benjolan itu pecah, maka itu akan menular dan membuat orang meninggal. Nah, yang dilakukan oleh Amr bin As, dia menyampaikan bahwa wabah ini ibarat api. Semakin
ketemu dengan bahan bakarnya, maka akan semakin meluas. Oleh karena itu Amr bin As ketika itu langsung memerintahkan kepada penduduk untuk berpencar. Jadi jangan berkumpul, jadi berpencar ke gunung-gunung. Nah, dengan berpencar ke gunung-gunung itu, maka antara penduduk yang satu dengan yang lain sudah berjauhan, tidak ada kontak fisik, maka akhirnya wabah itu menjadi hilang. Dan itu salah satu kehebatan Amr bin As ketika melihat wabah seperti itu. Dan ijtihad itu kan luar biasa. Artinya ketika dia memerintahkan umpanya untuk berpencar, berarti kan otomatis tidak sholat berjamaah. Ulamanya aja berpencar. Tapi kan tidak sholat Jumat juga. Iya, tidak sholat Jumat juga. Gitu. Artinya ketika dia tidak sholat Jumat itu bukan kemudian dimaknai kufur, bukan dimaknai ingkar, tapi dia lari dari ketaatan satu ke ketaatan berikutnya. Yang lain. Ini kan harus dipahami. Ini kan maka beragama itu harus berpikir holistik. Jangan satu sudut seperti Pak sampaikan Ustaz Syarif tadi, artinya kita mesti banyak perspektif. Nah, dengan begitu maka kita bisa mendapatkan pemahaman agama yang bagus. Pemirsa TV, ini segmen terakhir. Saya kembali saya sampaikan tadi di pertengahan, saya pikir Darul Mafasid tadi itu menghindari kerusakan, bahwa ini pernyataan Kiai Sa'ad tadi, saya ulang, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, itu bagus sekali menurut saya untuk kondisi seperti ini, bahwa ini sebenarnya tesis hipotesa, bahwa pada saat kita normal maka semua orang dianggap sehat sampai benar-benar terbukti dia sakit. Tapi pada saat pandemi begini maka semua orang dianggap sakit sampai benar-benar dibuktikan dia sehat. Itu pemirsa, mari kita akhiri dengan doa agar Kota Batu khususnya, Malang Raya khususnya, dan seluruh Indonesia dilindungi Allah, diampuni seluruh dosa dan dikembalikan dalam situasi yang normal, sehat kembali. Silakan Ustaz, berdoa, kita aminkan bersama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma asrif anna al-bala. Amin. Allahumma asrif anna al-waba. Amin. Allahumma asrif anna corona. Amin. Allahumma asrif anna corona ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyil asqam. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa isbi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pemirsa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di dialog khusus berikutnya. Aku milikmu, yakini hatiku, kau anugerah Sang Maha Rahim. Semoga Allah berkahi kita, kekasih penguat jiwaku, berdoa kau dan aku di jannah. Temukan kekuatanku di sisimu, kau hadir sempurnakan seluruh hidupku. Oh.